Itu minggu saya justru di tim Microsoft ini saya coba untuk ketemu hasil kuliah kita nanti ke satu grup. Kemudian ada tadi saya share di grup WA itu tentang panduan penulisan skripsi. Panduan penulisan skripsi yang terbaru tahun 2023. Nah, saya kan klien tugas minggu kemarin adalah membuat akun delay dan lain sebagainya. Saya akan mengajarkan cara kalian cara pengutipan, kemudian cara membuat ingin pustaka yang baik dan benar, dan seterusnya. Seperti itu. Pertama, saya share dulu. Kelihatan share-nya? Kelihatankah dokumennya saya share? Jelas. Pak, kelihatan. Oke. Nah, ini panduan penulisan skripsi. Lihat penulisan skripsi atau tugas akhir fakultas tahun 2023 tahun 2024. Kemudian saya cepat saja. Saya masuk ke bagian utama skripsi. Nah, bagian utama skripsi itu dia terdiri dari 6 bagian. Yang pertama mulai dari pendahuluan, kemudian dengan pustaka, itu di penelitian, gambaran lokasi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Kalau pendahuluan mungkin sudah diajarkan kemarin sama Pak Akbar dan lain sebagainya. Untuk pengutipan saya akan bantu dia dengan pustaka, metode penelitian. Kemudian kalau di gambaran umum lokasi penelitian, kalau yang penelitian di lab, mungkin nanti gambar nomornya berarti lokasi lab dan seterusnya. Jadi juga bab berikutnya dia hasil dan ini adalah bab-bab yang bagian utama dari skripsi. Tapi kita fokusnya kepada tinjauan pustaka saja dulu. Saya langsung loncat ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu memuat tinjauan singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan mendasari penelitian. Jadi, ingat referensi yang dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka itu adalah tentang gagasan yang mendasari seorang untuk melakukan penelitian. Jadi kalau kamu penelitian tentang sesuatu, maka di dalam tinjauan pustakanya diuraikan secara jelas tentang referensi-referensi yang berkaitan dengan topik-topik penelitian. Jadi seperti itu. Kemudian pustaka yang digunakan sebaiknya terbaru dan yang relevan. Jadi maksimal 10 tahun terakhir dengan topik penelitian, sesuai dengan topik penelitian. Jadi kalau nanti dalam pengutipan atau membuat referensi, ambillah maksimal 10 tahun terakhir. Kenapa kita ambil maksimal 10 tahun terakhir? Karena penelitian kan selalu dia bersifatnya dinamis, selalu berkembang dan sebagainya. Mungkin kalian ada 10 tahun lalu ada penemuan tentang ide baru dan lain sebagainya. Di tahun ini mungkin ada temuan baru dan lain sebagainya. Jadi dia menggunakan referensi yang sama. Kecuali mungkin dia sebagai buku buku ajar dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan biasa kalau dalam skripsi saya menyarankan ke mahasiswa, ambillah bukan hanya dari buku, ambillah itu bagiannya adalah 70% dan 30%. 70% itu adalah berdasarkan dari artikel jurnal dan 30%-nya itu berasal dari buku. Tapi kalau semua berasal dari artikel jurnal itu lebih bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, informasi yang dikemukakan merupakan hasil elaborasi dari konsep teoritis dan hasil-hasil penelitian terkait dengan topik penelitian. Jadi selain teori di dalam tinjauan pustaka itu dimasukkan juga biasa adalah penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud itu adalah penelitian yang mirip dengan penelitian kita, walaupun ya 100% mirip tapi tempatnya berbeda. Ada juga dia penelitiannya di tempat yang sama, ya penelitian sama tapi dengan analisis yang berbeda. Itu bisa dipasangkan sebagai penelitian terdahulu. Jadi kalau kalian pergi ke perpustakaan, kemudian kayaknya saya mau penelitian ini, cari di perpustakaan tentang penelitian tersebut yang terkait. Atau lihat judul-judul skripsi yang sudah masuk di perpustakaan,
apakah ini penelitian pernah dilakukan atau belum. Karena biasa kalau dosen pasti tahu ya, karena dia punya biasanya kalau ada bimbingannya dia kan semua terdata judul-judul yang dibimbing sama mahasiswa. Itu. Jadi kalau selain teori, dicari juga penelitian-penelitian terkait untuk masuk dalam jaringan pustaka. Kemudian yang ketiga, informasi-informasi yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber asli dan akurat dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan. Jadi biasanya kalau kalian pernah buat laporan praktek, laporan apa ya, laporan tugas dan lain sebagainya, di referensinya pasti ada nama Budiansa tahun 2018 dan lain sebagainya. Jadi harus dituliskan penulisnya dengan tahun penerbit. Tapi kalau kalian sudah menggunakan Mendeley, nanti saya tulisnya Mendeley, maka di dalam Mendeley itu sudah dengan nama dengan tahunnya. Kalau style penulisannya itu model APA. Jadi seperti itu. Jadi dalam mengutip referensi itu jangan hanya copy paste, dibaca. Karena biasanya kalau kalian copy dari suatu tulisan atau kasih masuk ke dalam Wordmu atau dalam penjelasan pustakamu itu otomatis berarti tidak membaca, itu hanya mengcopy dan paste. Oke, yang keempat, hasil sintetis dari beberapa referensi, nama pengarang dan tahun harus ditentukan dari urutan yang terbaru. Jadi contohnya kalau dia kalian mengutip namanya ada Abdul Rahman, ya, Abdul Rahman, kemudian dikutip dan itu namanya sama, orangnya sama, kemudian judul bukunya yang berbeda, tapi dan tahun bukunya berbeda, maka diurutkan dari tahun yang terbaru. Contohnya di dalam bukunya itu ada, di dalam referensinya itu ada 3 tahun. Tahun 2024, 2020, sama 2019. Maka dimulai dari Abdul Rahman 2024, kemudian berikutnya Abdul Rahman 2020, berikutnya Abdul Rahman 2019. Jadi diurutkan mulai yang paling terbaru. Kemudian, pustaka yang dijadikan sebagai referensi adalah hasil penelitian berupa jurnal ilmiah. Jadi ingat, ya. Pustaka yang dijadikan sebagai referensi itu adalah hasil penelitian berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Kalau skripsi mungkin untuk S1, kalau tesis untuk S2, kemudian disertasi untuk S3, textbook boleh, buku teks, buku cetak yang ada di perpustakaan ataupun electronic book yang kalian cari di Google Book. Kemudian proceeding seminar, laporan penelitian boleh. Kemudian makalah ilmiah, abstrak penelitian dari orang lain boleh, seandainya kalau kalian tidak mendapatkan artikel penelitian itu dalam bentuk full paper. Jadi bisa menggunakan abstrak penelitian. Kemudian poster ilmiah bisa digunakan seperti itu. Nah, penggunaan skripsi sebagai referensi dapat dilakukan jika ingin membandingkan data hasil penelitian tidak sebagai konsep dasar teori. Jadi kalau kalian temukan judul yang sama atau tempat yang sama di dalam skripsinya orang lain dan lain sebagainya, itu dapat dilakukan jika ingin membandingkan data hasil penelitian. Jadi kalian membandingkan penelitian tahun 2000, contohnya dia penelitian hutan desa, tapi tahun itu dilakukan tahun 2020. Kemudian kalian ingin melakukan penelitian kembali di tahun 2024, itu boleh. Itu membandingkan data tahun 2020 dengan tahun 2024. Itu boleh. Tapi tidak sebagai konsep dasar. Menurut penelitian tahun 2020, bla bla bla, itu sebagai konsep dasar itu tidak boleh. Tapi kalau ingin membandingkan data hasil penelitian sebelum dan sesudah, ada track history-nya dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi tidak untuk membandingkan atau tidak untuk sebagai patokan dasar teori dari penelitian tersebut. Oke, yang ketujuh, wajib menggunakan literatur primer sebagai bahan referensi. Contoh pengutipan literatur primer, jika di akhir kalimat, ya contohnya kalau namanya hanya satu orang, maka digunakanlah Golar, 2022. Jika di awal kalimat, ini membedakan jika di awal kalimat, maka yang di dalam kurung itu adalah tahunnya. Tapi kalau di akhir kalimat, itu yang digunakan adalah tahun nama dan tahun itu masuk dalam kurung. Nah, itu contohnya kalau dia untuk tinjauan pustaka. Jadi sekali lagi tinjauan pustaka itu berasal dari
berasal dari jurnal ilmiah, kemudian skripsi, tesis, disertasi, textbook, buku teks, proceeding, seminar, laporan penelitian, makalah, penelitian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa juga kalau undang-undang kalian masukkan dalam dengan pustaka. Itu bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Oke, ada pertanyaan kan sampai sini tentang ingin pustaka? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Saya stop share. Share kembali. Oke. Nah, kalau kalian lihat, biasanya orang-orang mengumpulkan referensi itu pada umumnya memakai pada awal-awalnya masih pakai Google Scholar. Google Scholar kalian bisa lihat referensi-referensi atau judul-judul penelitian atau artikel terkait dengan konsep atau penelitian kalian nanti. Contohnya Google Scholar. Di Google Scholar ini kalian boleh mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian kalian, termasuk judulnya atau analisisnya dan lain sebagainya. Kalau ada di sini yang sudah ada punya judul atau pemikiran nanti masuk minat apa, mau penelitian apa, coba saya carikan di sini. Sudah terbayang kan mas nanti saya masuk di minat apa ini? Atau belum ada yang terbayang biar satu orang? Oh. Nah, contohnya, dari berkomentar, lanjut. Contohnya kalian mencari tentang agroforestry atau tentang hutan desa, pendapatan hutan bagian ekonomi ya, contohnya ekonomi hutan desa, ekonomi hutan desa. Nah, tampilannya ada seperti ini, banyak ya. Ini tentang ekonomi hutan desa, ada kalian cari di sini dengan PDF-nya dan lain sebagainya. Dari judul-judulnya, kalian boleh baca dan lain sebagainya. Nah, biasanya pada orang-orang dulu tuh, cara mengutipnya setelah dia baca ini artikel yang PDF ini, yang dari Google Scholar, kemudian dia cara pengutipannya adalah dengan ada tanda kutip, tulisan kutip ini, kemudian setelah itu dia copy yang ini, yang model API ini masukkan ke dalam daftar pustaka. Itu cara dulu, karena kan bilang namanya, nama belakang, nama depan singkat, kemudian sama seperti ini, tahunnya, dengan judul artikel, kemudian jurnal cetak mirip, volume, nomor, amaran awal. Ini dia copy, masuk ke dalam daftar pustakanya. Nah, hal seperti ini memang sih gampang, tapi kita tidak membaca artikel tersebut. Kemudian yang jadi masalahnya pada saat kita menghapus satu referensi di dalam pinjam pustaka, otomatis kita harus menghapus juga di dalam daftar pustaka. Ya. Jadi kalau kita hapus contohnya di dalam pinjam pustaka kita hapus satu referensinya, maka otomatis kita harus menghapus juga di dalam daftar pustaka nomor tersebut. Tetapi kalau kalian menggunakan Mendeley, kalau dalam Mendeley itu otomatis. Kenapa sih masukkan di otomatis? Maksudnya itu adalah pada saat kalian hapus di dalam pinjam pustaka, maka dia otomatis akan terhapus juga di daftar pustaka. Kalau kalian menggunakan Mendeley. Nah, ini dulu orang menggunakan pakai Google Scholar. Oke. Kita lihat kalau dia
Oke, nah setelah itu berkembang terus ilmu pengetahuan yang dulu orang mau memakai Google Scholar, ada yang namanya referensi manager. Referensi manager itu dia banyak, ada yang menggunakan EndNote, ada yang menggunakan Mendeley, ada yang menggunakan Zotero dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, tapi saran saya baiknya menggunakan Mendeley. Yang pertama alasannya adalah satu, Mendeley ini gratis, jadi bisa digunakan. Kemudian kita bisa mencari referensi seperti tadi di Google Scholar, bisa kita cari referensinya lewat Mendeley. Jadi kalian masuk di akun Mendeley, kalian mungkin kemarin sudah buat akunnya, mungkin ya, create akun dan lain sebagainya. Login dulu. Oke, nah ini sudah terbuka. Ini akun saya, ada di pojok kanan atas, akun saya. Kemudian saya mau cari tentang artikel ekonomi hutan desa. Ekonomi hutan desa. Nah ini seperti Google Scholar tadi, dia muncul juga. Ada pilihan-pilihannya dan lain sebagainya. Ada pilihan tahunnya, karena tadi dibilang adalah minimal 10 tahun terakhir, maka carilah referensi tentang periode yang mana. Ini kalau tahun 2024 ada 15 artikel tentang ekonomi hutan desa. 2023 ada 115, jadi banyak sekali. 2022 ada 108 tentang ekonomi hutan desa. Jadi kita ambil yang ini saja, analisis nilai ekonomi hutan mangrove di Desa Mare. Atau, nah pada saat memilih, untuk memilih yang kalian ambil sebagai referensi, lihat di dalam Mendeley itu ada ini bagian bawahnya, ada add to library, ada view PDF, ada read. Kalau kalian mengambil itu, pilihlah yang view PDF. View PDF berarti pada saat kalian ambil, kalian bisa lihat filenya itu seperti apa. Tapi filenya itu tidak tersimpan di dalam laptopmu. Jadi kemanapun kau pergi, kau bisa lihat dengan akun yang sama. Contohnya, ini kan semua ada view PDF, view PDF. Jadi ambillah referensi yang tertulis ada view PDF-nya untuk memudahkan kalian membaca artikel tersebut. Nah, kalau yang ini tidak ada ini. View in library sama relate berarti ini. Sebagai contoh, kita ambil yang ini. Jurnal Agribis Perikanan tentang analisis ekonomi hutan mangrove di Desa Mare. Nah, selanjutnya kalau sudah lihat artikel yang ingin diketahui atau ingin dapat, maka masukkan to add to library. Berarti dia sudah masuk dalam library. Di sini ada tombol search, library, dan akun kalian. Maka lihatlah dalam library ini. Ini tulisannya namanya tadi Niapele. Itu tadi library. Oke. Nah, ini kalian lihat tadi, ini tahun itu tahun 2017. Niapele. Bisa lihat. Ini sudah masuk di dalam library akun Mendeley saya. Kemudian kalian klik judulnya, nanti di sini ada tahun berapa dan lain sebagainya. Kalian bisa get PDF, saat pilih get PDF. Saat pilih get PDF, PDF-nya itu tidak masuk dalam laptop kalian, tapi masuk dalam akun kalian. Jadi setelah itu walaupun kalian tidak ada lagi alasan filenya hilang, referensinya hilang dan lain sebagainya. Nah, pada saat pilih get PDF, dia akan muncul di sini, otomatis terdownload bagian PDF-nya. Ini tulisannya ini, Sabaria Niapele, jadi digunakan tadi yang untuk referensi itu adalah nama belakang, nama depan disingkat. Setelah kalian baca, oh, bisa lihat dan lain sebagainya, maka saatnya adalah mengutip. Mengutip artinya membaca atau mengambil satu paragraf dalam artikel ini dengan cara membaca. Nah, biasanya orang itu menandai di mana sih, contohnya kita ingin mengambil tentang referensi tentang mangrove, pengertian mangrove. Pengertiannya sini, mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem yang unik
terdapat di pesisir, di Petang Surut, di wilayah pesisir. Nah, tentunya kalau kita mau ambil ini sebagai penanda, ini kita blok. Kemudian kalian bisa kasih highlight dengan warna kuning. Saya kasih warna kuning karena ini warna kuning, maka bilang, oh berarti ini saya ambil. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita mau tandai, oh nanti ini hutan mangrove ini masuk ke dalam tinjauan pustaka pengertian pertama. Subbab yang pertama di tinjauan pustaka adalah tentang konsep hutan mangrove. Jadi kalian boleh, setelah kalian highlight, kalian beri note. Ada nomor note di sini, kemudian taruh di sini, tuliskan. Ini nanti masuk ke dalam tinjauan pustaka. Kalau sudah seperti ini nanti kalian boleh ambil nanti filenya itu, walaupun kalian sudah keluar dari akun kalian ya, contohnya saya sudah keluar kembali. Dan saya masukkan di sini, lihat Nia Pele dan Sabaria ini. Yang saya lihat, saya read, saya dapat kalau oh ya tulisannya, saya tinggal klik. Tinggal diklik di sini, bilang oh ada tulisan, berarti ini nanti masuk ke dalam tinjauan pustaka. Tinggal di blok, berarti ini saya blok. Saya blok, kemudian saya masukkan ke dalam Word. Tapi ingat ya, ada namanya istilahnya di parafrase. Parafrase itu adalah mengubah kata-kata dalam kalimat, tapi tidak mengubah isi dari kalimat tersebut, maknanya maksudnya. Jadi mengubah kata-katanya tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut. Nah, kalau kalian sudah ambil seperti ini, kalian tinggal copy paste. Stop share. Forward baru. Oke. Ini contohnya Word baru, tinjauan pustaka. Yang pertama 2.1 adalah konsep mangrove. Konsep mangrove. Tadi kita mau ambil tadi yang referensi yang sudah dikutip tadi, punyanya dia, kita pakai sini. Nah, ini adalah kata-kata asli dari yang jurnal tadi. Ya. Kata-kata asli yang jurnal tadi. Sebenarnya kalau kita mau kutip, yang tadi itu kita harus melakukan parafrase sebelumnya, sebelum mengutip. Nah, parafrase itu kalian boleh lakukan secara manual, atau boleh juga pakai, apa namanya, pakai Google, ada di Google namanya alat parafrase, dimasukkan kalimatnya, kemudian di copy paste, kemudian dia akan parafrase. Tapi sebaiknya kalian parafrase sendiri. Ya, diganti semua kalimatnya ini, kemudian tapi dituliskan kembali, dituliskan kembali dengan kata-kata kalian. Jadi contohnya hutan mangrove adalah untuk ekosistem yang dapat pada wilayah pesisir dan terpengaruh oleh pasang surut laut. Jadi bisa dipakai sebagai ini sebagai ini kalimat yang tadi dari artikel, kemudian ini kalimat dari kita. Nah, biasanya tadi
Tuliskan kalau di akhir, maka dia tuliskan nama dengan tahunnya. Kalau di dalam Word itu kalian harus download dulu add-ons untuk mendelete site ini, supaya gampang masukkan referensi yang tadi yang kita kutip, yang kita ambil, itu masukkan ke dalam mendelete site. Oke, ini tadi kita ambil nilai ekonomi hutan mangrove di Desa Mare, kota Tidore, Kepulauan. Nah, untuk mengutipnya kalian centang dia. Kemudian setelah kalian centang, kalian masuk insert citasi. Nah, otomatis namanya muncul sini, ya Pele dan Hasan tahun 2017. Ini kalau dia di akhir. Kalau dia di awal, ini kalian bisa edit. Menurut, kalau di awal kan dia harus kalian menurut. Maka masukkan ini, ya Pele ini, insert citasi. Nah, di bagian sini ada namanya manual override. Jadi bisa kita edit secara manual. Jika tadi yang kalau di awal, maka yang tahunnya itu dalam kurung, maka kita gantikan ini tahunnya dalam kurung, kemudian kita save. Maka kan ini berubah. Jadi menurut Miapel dan Hasan tahun 2017, mangrove adalah bentuk ekosistem terlaut pada wilayah pesisir dan terpengaruh oleh pasang surut laut. Nah, kalau kalian menggunakan mendelay, otomatis dia dimanapun ketika kalau kalian kirim filenya ke saya kode tugasnya, maka dia akan terblok seperti ini, abu-abu. Kalau dia menggunakan mendelay, kalau tidak menggunakan mendelay, dia terus kurung mendelay dan 2017. Nah, kalau dia tidak menggunakan mendelay, maka dia seperti ini. Ini berarti dia dibuat secara manual. Kalau yang ini berarti tandanya dia digunakan berarti secara digunakan pakai referensi manager maksudnya. Walaupun kalian menggunakan EndNote, Zotero dan lain sebagainya, pada saat yang membukanya otomatis dia akan berwarna abu-abu bahwa ini sudah dikutip. Selanjutnya, bagaimana cara membuat daftar pustakanya kalau sudah dikutip seperti ini? Kita buat dulu babnya daftar pustaka. Nah, ini sudah ada Niapil dan Hasan tahun 2017. Kembali kita ke Mendeley site yang di sini di Google tadi. Ada titik 3 di sini, insert bibliografi. Jadi menambahkan daftar pustaka. Jadi taruh di titiknya dulu daftar pustaka sini, kemudian masukkan insert bibliografi. Kemudian continue. Nah, otomatis daftar pustakanya itu akan muncul. Daftar pustakanya akan muncul. Tidak perlu kalian ketik dan lain sebagainya, otomatis dia akan muncul. Ya, dan Hasan tahun 2017 dan lain sebagainya. Mungkin ini mirip seperti yang dari Google Scholar, tapi di Google Scholar kita copy paste dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian menggunakan Mendeley, dia otomatis daftar pustakanya muncul sudah rapi, sudah bagus dan lain sebagainya. Dan ini memudahkan kalian seandainya daftar pustaka ini kalian hapus. Ini saya hapus PL ini. Kemudian kalian pilih update biografi. Biografi. Karena kalau dia ada dua bisa dihapus satu. Kalau tidak ada. Ini otomatis dia hilang nanti. Oke. Atau kalian boleh pas sudah dihapus salah satunya, ini dihapus semua saja untuk daftar pustakanya. Kemudian insert kembali, insert biografi kembali. Nanti dia akan muncul yang sudah ada saja dalam sini. Kalau tidak ada maka dia tidak akan muncul dalam daftar pustaka. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai sini? Jumlahnya kita ini 33 orang, tadi hanya 29, 20. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tentang Mendeley? Kalau kalian tidak bertanya, saya anggap kalian mengerti ini. Apakah ada pertanyaan?
So kalian duduk sambil baring-baring. Gak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya harap berarti semuanya sudah mengerti berarti. Nah, sekarang tugasnya. Tugasnya kalian membuat tinjauan pustaka sesuai dengan panduan penulisan skripsi. Membuat tinjauan pustaka sesuai dengan panduan penulisan skripsi. Kemudian judulnya itu adalah kalian sesuaikan dengan judul kalian nanti. Kalau kau minat budaya, berarti kau ambil budaya. Kalau kau minat ekonomi, manajemen, kalau kau minat teknologi, teknologi. Gitu terusnya. Tergantung minatmu seperti apa, kamu membuat tinjauan pustaka. Ya, ketik dulu judulnya di atas, kemudian tinjauan pustakanya seperti apa. Nah, yang kalian buat itu contohnya seperti tadi, ada kalimat asli dan ada kalimat akhir parafrase. Dibuatkan, nanti sebelah kasihkan contoh salah satunya. Dibuatkan kalimat asli dan satunya adalah kalimat parafrase. Ya. Nah, untuk di tinjauan pustakanya nanti dibuatkan itu adalah, kan karena tinjauan pustaka subbab, maka subbabnya dibuat tinjauan pustaka itu minimal ada 4. Ya. Minimal ada 4 dan masing-masing subbab itu minimalnya adalah 6 referensi. Ya. 6 referensi. 6 referensi di masing-masing subbab. Jadi 6 kali 4 itu berarti jumlahnya. Jumlah referensinya. Harus menggunakan referensi manager. Menggunakan nilai boleh, menggunakan Zotero boleh, menggunakan Endnote boleh. Terserah. Ini kan nanti otomatis semua akan terbaca selesai kalau dia menggunakan referensi manager. Jadi ada kalimat aslinya, ada hasil kalimat parafrase di subbab-subbab itu. Itu saya jelaskan sebagai satu contoh. Kemudian, batas pengumpulannya itu di tanggal 20. Tanggal 20 November 2024 jam 10 malam. Jam 10 malam. Kalau alasan dari internet dan lain sebagainya, kita tolong antisipasi dengan baik dan benar. Karena kalian itu adalah kuliah. Ya. Boleh cari komputer di warnet, di perpustakaan, dan lain sebagainya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau nggak ada yang bertanya, saya bingung mau menjelaskan gimana kalau nggak ada yang bertanya. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya tadi tuh Bapak tentang apa? Soalnya suaranya Bapak patah-patah. Patah-patah. Apa ini? Terjeda-jeda Bapak. Oke, bentuk tugasnya itu nanti dalam bentuk Word. Kalian ketik dalam bentuk Word, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi. Soalnya jaringan Bapak, suaranya Bapak kadang besar, kadang kecil. Saya kurang paham kalau itu. Yang jelas sih jaringan bagus. Iya Bapak. Coba kalau kuliah secara online. Oke, nah saya jadi contoh.
Nah, ini salah satu artikel jurnal, contohnya adalah tentang kehutanan, ekonomi kehutanan membandingkan pengeluaran, referensi penanaman obat dan obat kimia. Nah, yang kalian cari itu nanti kalian membuat referensi sesuai dengan pustaka yang ada saya share di grup tadi. Ini pustaka yang saya share di grup di mana? Panduan tulisan skripsi, yang saya share di grup tadi. Kalian mengikuti itu. Contohnya tadi kalian sudah dapat ya, referensi dengan pustaka Jawan pustaka. Kalian sudah baca tadi lewat Mendeley 1, lewat artikel Mendeley 1 tadi. Setelah kalian sudah baca tadi lewat satu artikel, kalian kutip artikel tersebut dengan menggunakan kalimat asli dan kalimat yang habis setelah kalian parafrase. Kalau masih putus-putus, mungkin videonya saya share aja ke grup. Nanti kalian nonton ulang. Asal video. Boleh, Bapak. Iya, Iya, Bapak, Bapak. boleh. Ada pertanyaan lagi mengenai tugasnya? Yang jelas tugasnya dalam bentuk Word. Nanti kalian kirim adalah dalam bentuk Word. Ini berarti tugas ke berapa? Tugas ketiga, tugas ke Ketiga, Bapak. Untuk jurnalnya itu ya. Kalian bukan buat jurnal kan? Oh, untuk referensi kan- yang kalian kumpulkan itu nanti 5 tahun terakhir. Jadi paling apa namanya? Paling lama itu referensinya itu tahun 2019. Tahun 2019. itu 6 referensi kan, Bapak? 6 referensi per subbab. Per subbab. 6 referensi per subbab. Dia di dalam babnya itu ada 4 subbab. Jadi 6 kali 4. Sedikit itu paling sehari satu selesai. Yang tahun lalu saya berapa ya? Peran dia saya share dulu. Nah, kalian lihat di dalam referensi, dalam Mendeley ini, nanti kalian kumpulkan referensi yang saya minta adalah 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir berarti nanti dicentangi 2024, 2023, 2022, sama 2020. Jadi mulai tahun 2021. Ini berarti pada saat kalian centang ini yang muncul di dalam Mendeley itu hanya referensi yang terbaru saja, 2024 sampai 2020. Contohnya ini tahun 2023. Ini tahun 2022. Kemudian nanti dicari yang ada view PDF-nya supaya pada saat kalian add ke library, kalian bisa view PDF-nya tanpa harus mendownload. Seperti itu. Ingat dia adalah diambil 4 tahun terakhir. Tahun 2024 sampai dengan tahun 2021. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya akhiri saja. Nanti hasil Zoom hari ini saya masukkan ke dalam grup. Nanti kalian bisa nonton kembali untuk penjelasan tugasnya dan semoga kita bisa kuliah offline di minggu depan. Kurang mengenakan kuliah secara online begini dengan alasan banyak karena jaringan kurang bagus dan lain sebagainya. Apalagi yang hadir hanya setengah dari yang disiapkan. Tapi sudah apa namanya? Sudah download tadi absennya. Ada 34 orang. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Nanti saya share ke grup dengan link pengumpulannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama.